Kalau Teh Ocha sendiri nih emang suka Korea-Koreaan juga nggak sih orangnya? Sebetulnya tuh aku nggak terlalu mengerti ya dan mengikuti K-pop-nya. Tapi sebetulnya aku tuh suka banget tuh sebetulnya drama Korea awalnya gitu. Tapi ya karena sekarang udah tergabung juga sama SM, jadi aku banyak belajar lah. Banyak belajar lagu-lagunya mereka, belajar bahasa Korea juga. Terus ya gitu deh pokoknya. Mau mulai belajar. Tapi yang jelas sih aku tetap pengen memperkenalkan lagu Indonesia di mereka juga gitu. Jadi tambah banyak lagi orang yang mencintai lagu-lagu Indonesia lewat aku. Yang Kok pas Koca dalam keadaan pandemi gini kan membuat lagu juga agak sulit ya. Benar. Tapi dirimu ekspektasinya seperti apa sih ketika akhirnya bisa apa namanya di copy lah sama mereka, di cover. Diparodiin gitu ya. Diapresiasi lah ya. Iya. Apa ya? Memang benar banget gitu. Tapi di zaman pandemi ini justru orang-orang karena online, jadi kayak batasan batasan orang tuh jadi tambah nggak ada gitu. Artinya kita bisa sesering mungkin online. Kalau online berarti kan kita bisa nge-tag siapapun juga, mau artis dari Amerika, dari Inggris, dari Korea, dari Cina, dan dari mana-mana bisa gitu. Jadi mungkin malahan lebih banyak kesempatan buat apa ya? Buat berinteraksi gitu. Misalnya kayak aku sama sering DM-an gitu sama mereka. Jadi kayak gimana di Korea, di sini di Indonesia begini. Terus mereka kayak aduh pengen banget ke Bali, misalnya kayak Donge gitu. Pengen banget ke Bali, udah lama banget nggak ke Bali gitu. Jadi aku juga aku udah lama banget nggak ke Seoul gitu aku bilang. Jadi kayak saling tukar informasi lah gitu, saling tukar kabar gitu dan saling menyapanya ya online aja sekarang. Nah, Kak, kalau sedikit tentang update nih, kan kita lagi PPKM juga gitu kan. Mungkin kegiatan Teh Ocha selama PPKM ini seperti apa sih gitu kesibukannya? Iya, aku sepenuhnya di rumah sih, kayak syuting juga di rumah. Setiap mau syuting, orang harus PCR dulu gitu dan nggak memperbolehkan orang yang dari luar masuk ke dalam rumah ya untuk menjaga. Dan ya udah yang syuting di rumah ya orang-orang yang emang tinggal di rumah ataupun di mesnya kantor karena di kantor ada mes juga. Bener-bener memperkecil lah ya, namanya juga usaha. Kita harus berusaha berikhtiar gitu. Jadi ya memperkecil circle lah. Jadi nggak terlalu nggak pergi jalan-jalan keluar apalagi gitu ataupun kerja di luar juga aku nggak ngambil kerjaan dulu jadi benar-benar di rumah aja. Nah, kalau dari tanggapan Teh Ocha nih kan Indonesia bisa dibilang sedang naik-naiknya kasus COVID gitu. Mungkin Teh Ocha bisa memberi edukasi atau imbauan gitu buat kita semua. Nah, buat teman-teman semua yang di luar sana, ini saatnya justru kita untuk saling membantu, saling menolong. Gimana caranya saling menolong atau menjaga orang lain? Cuman dengan diam di rumah. Kalau yang nggak kerja, apalagi ataupun pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah, gitu. Tolong kita di rumah aja. Kita harus ingat bahwa kita harus melindungi keluarga kita sendiri. Apalagi yang punya orang tua, hati-hati karena misalnya kita keluar rumah dan nongkrong atau melakukan hal-hal yang kurang ada faedahnya gitu. Pas pulang ke rumah tiba-tiba kita nggak tahu kita OTG, nempel di orang tua sakit dan bisa menyebabkan kematian gitu. Itu kan pasti akan sangat menyesal seumur hidup di dalam diri kita. Jadi caranya menjaga orang lain adalah diam di rumah. Untuk yang memang bisa WFH, tolong diam di rumah, jangan nongkrong, jangan hangout sama teman-teman dan lain sebagainya. Jangan lupa juga untuk selalu memakai masker buat yang keluar rumah karena nggak semua pekerjaan memang bisa dilakukan di rumah kayak teman-teman semua kayak media gitu. Memang harus keluar ataupun mungkin ada yang bekerja di pabrik dan lain sebagainya gitu yang pabrik-pabrik kecil. Pakai masker dan jauhi kerumunan, sering-sering cuci tangan dan cari di mana tempat adanya vaksin biar bisa divaksin. Soal Korea nih gitu kan.
Teh Ocha nih katanya suka nonton drama Korea gitu kan. Mungkin waktu nonton drakor itu Teh Ocha reaksinya seperti apa sih? Apakah pernah sampai yang nangis-nangis gitu Oh, atau sering banget. Sering banget nangis, ketawa, kesel, marah, bikin lagu. Itu semua dialami ketika aku menonton drakor. Pokoknya kalau drakor cinta-cintaan itu kayak senang terus setiap hari gitu nontonnya sampai episode terakhir. Kalau dramanya lagi kayak The World of Married couple gitu kayak gila mau marah, tapi akhirnya keluar lagu Nun Murina itu The Heart You Hurt, dan malahan sampai sekarang malah jadi lagunya terkenal di Koreanya juga malahan gitu. Jadi kayak drakor itu bisa membuat banyak energi yang positif lah buat aku. betul? Teman-teman, ini kita Zoom-nya cuman paling bisa 2,5 menit lagi nih. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa Teh Ocha. Nah, mungkin terakhir nih. Kan drakor tadi juga udah. Kalau misalkan lagu-lagu Korea gitu, Teh Ocha pernah nyoba buat ngedance-nya gitu gak sih, Teh? Enggak pernah sih nyobain kayak Blackpink palingan ya, aku belajar dikit-dikit, tapi nggak bisa sekeren mereka sih. Mungkin sedikit gitu Teh nyanyiin Korea ya. lagu Korea yang lagi Teteh suka gitu. Apa gitu. Terserah, bebas. Ya mendingan lagu aku lah ya. Iya boleh. Boleh. Boleh dong. Oke, ini Ya, ter- 눈물이 나 생각에 어떻게 이렇게 잔인할 수 있는 건지 나밖에 없다던 네가 나 아닌 그녀에게 gitu. Wih. Belajar khusus Korea. Oke, udah guys. Cak, nanti bagi ya rekamannya ya. Oh iya. Terima kasih semuanya.